Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul di langit kota kecil di Jawa Barat, Rizal sudah bersiap dengan helm proyek yang catnya mulai mengelupas, sepatu bot yang bolong di bagian tumit, dan bekal nasi bungkus dari ibunya. Usianya baru 21, tapi kulitnya sudah legam terbakar matahari, dan lengannya penuh bekas goresan semen dan baja. Pekerjaan Rizal adalah mengangkat semen, menyusun batu bata, dan membantu tukang-tukang senior di proyek bangunan. Tak ada yang istimewa darinya jika dilihat dari luar. Tapi di balik keringat dan tubuh kurusnya, ada semangat yang jarang dimiliki orang lain, semangat bertahan dan bertumbuh. Proyek tempat Rizal bekerja adalah sebuah gedung perkantoran 2 lantai yang sedang dibangun di pusat kota. Suasana proyek selalu bising, suara mesin pemotong besi, palu menghantam paku, dan teriakan antar pekerja. Tapi bagi Rizal, suara itu sudah menjadi musik latar dari perjuangannya. Di sela-sela istirahat siang, ketika para pekerja lain mengobrol atau merokok di bawah rindangnya pohon mangga, Rizal memilih duduk sendiri. Ia membuka bekalnya sambil sesekali memandangi cetak biru yang sering dibiarkan tergeletak di meja mandor. Ia tidak tahu banyak, tapi ia penasaran. Garis-garis itu seperti teka-teki, dan Rizal merasa ingin memecahkannya. "Jangan dipegang, Zal. Nanti kotor," ujar Pak Hari, mandor proyek, sambil tersenyum. Ia tidak benar-benar marah. Ia sudah lama memperhatikan Rizal. Anak muda itu memang beda. Ia tidak hanya kerja, tapi juga memperhatikan. Itu jarang terjadi di kalangan kuli bangunan. Pak Hari dulunya juga tukang, tapi ia naik jabatan karena pengalamannya bertahun-tahun. Ia tahu bagaimana rasanya bekerja dari bawah. Melihat Rizal seperti melihat dirinya dulu. Rizal tinggal bersama ibunya, Bu Sari, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Ayahnya sudah lama meninggal karena kecelakaan kerja saat memasang atap. Sejak saat itu, Rizal memutuskan tidak lanjut sekolah dan membantu ibunya mencari nafkah. Ia rela bekerja sebagai kuli bangunan asal bisa beli beras dan bayar listrik. Namun, ada satu hal yang cukup membuat Rizal gelisah akhir-akhir ini. Maya, gadis cantik yang ia pacari sejak SMA. Maya bekerja di toko pakaian dan punya impian untuk hidup, naik kelas. Ia tidak pernah bilang langsung, tapi sikapnya mulai berubah sejak Rizal mulai kerja sebagai kuli. Saat Rizal menjemput Maya dengan motor tuanya, Maya lebih sering memilih duduk di belakang tanpa berkata apa-apa. Bahkan, jika bertemu teman-temannya di jalan, Maya akan cepat-cepat turun dan berkata, "Kamu tunggu di sini aja ya, aku mau masuk duluan." Rizal mencoba mengerti. Ia tahu tidak semua orang siap punya pasangan seorang kuli bangunan. Tapi itu tetap saja menyakitkan. Apalagi kalau Maya mulai berkata hal-hal seperti, "Kamu nggak pengen kerja kantoran kayak teman-temanku? Atau coba cari kerja yang seragamnya rapi, biar kelihatan profesional." Rizal tidak menjawab. Ia hanya diam. Ia tidak punya ijazah kuliah, bahkan SMA-nya pun tidak selesai karena harus kerja. Tapi bukan berarti ia tidak punya mimpi. Mimpi itu selalu datang saat malam hari, saat Rizal sendirian di kamar sempit, membuka YouTube lewat HP bekas, menonton video tentang desain rumah minimalis dan arsitektur modern. Suatu malam, Maya datang ke rumah Rizal. Mereka duduk di teras depan. "Mama nanya kamu kerja apa sekarang?" kata Maya tiba-tiba. Rizal menoleh pelan. "Terus kamu jawab apa?" Maya menghela napas. "Aku bilang kamu kerja bantu-bantu di proyek." Rizal mengangguk. Ia tidak marah, tapi kecewa. Kata, "bantu-bantu," seolah ingin menyamarkan kenyataan bahwa ia kuli. "Zal, aku bukan maksud apa-apa. Tapi kadang aku malu. Teman-temanku kuliahan, pacarnya kerja di kantor, pakai kemeja. Sementara kamu malu punya pacar kuli bangunan," potong Rizal. Maya tidak menjawab. Percakapan itu berakhir dengan keheningan panjang. Sejak saat itu, Maya makin jarang datang. Kalau Rizal yang datang, kadang Maya tidak keluar rumah. Ibunya selalu bilang, Maya lagi tidur, atau Maya keluar sama teman-temannya.
Hari-hari Rizal makin sunyi. Tapi ia tidak berhenti bekerja. Ia tetap datang pagi-pagi, mengangkat batu bata, menyusun besi, dan diam-diam memperhatikan sketsa-sketsa di proyek. Ada sesuatu yang membuatnya tidak ingin menyerah. Suatu hari, Pak Hari memanggilnya saat istirahat. "Zal, kamu suka gambar-gambar bangunan ya?" tanya Pak Hari sambil menyodorkan buku gambar arsitektur yang sudah lusuh. Rizal mengangguk pelan. "Saya suka, Pak, tapi nggak ngerti. Kalau kamu mau, bawa ini pulang. Pelajari pelan-pelan. Saya dulu juga belajar sendiri. Nggak gampang, tapi bisa." Itu pertama kalinya ada yang percaya pada kemampuan Rizal selain ibunya. Malam itu, Rizal tidak tidur sampai jam 2 pagi. Ia membaca buku itu walau banyak istilah teknis yang belum ia pahami. Tapi ia tetap mencoba. Malam-malam berikutnya diisi dengan belajar. Rizal mencatat, menggambar ulang, dan bertanya diam-diam ke tukang gambar di proyek. Beberapa dari mereka membantu, bahkan ada yang meminjamkan buku lain. Rizal mulai membawa pensil dan kertas ke proyek. Saat istirahat, ia menggambar apapun yang ia lihat. Tangga, dinding, bahkan jendela. Pak Hari tersenyum melihatnya. "Lanjutkan, Zal," katanya singkat. Maya tak pernah tahu semua ini. Bahkan ketika Rizal perlahan mulai berubah, dari kuli biasa menjadi seseorang yang mulai memahami struktur bangunan, Maya sudah terlalu sibuk menghindar. Meski begitu, Rizal tidak menyimpan dendam. Ia hanya ingin satu hal, hidup yang lebih baik. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ibunya, dan masa depan yang selama ini ia impikan diam-diam. Hari-hari berat di proyek bangunan itu bukan hanya tentang mengangkat beban, tapi juga tentang menumbuhkan harapan. Dan Rizal tahu, harapan itu harus terus dijaga, bahkan ketika yang lain mulai menjauh. Maya makin jarang memberi kabar. Pesan-pesan Rizal sering hanya dibaca tanpa dibalas. Jika Rizal menelepon, kadang diangkat, kadang tidak. Bahkan, saat Rizal datang ke toko pakaian tempat Maya bekerja, senyumnya sudah tidak sama seperti dulu. "Zal, jangan sering-sering kesini ya," kata Maya pelan di sela waktu istirahat. Rizal terdiam. Ia berdiri canggung di pojok ruangan, sementara Maya menunduk, tak berani menatap matanya. "Kenapa?" tanya Rizal. "Aku nggak enak sama teman-teman. Mereka suka nanya-nanya tentang kamu." "Nanya apa?" "Ya, kerjaan kamu. Kenapa kamu nggak kuliah? Tinggal di mana? Kayak gitu-gitu." Rizal mengangguk pelan. Kata-kata Maya seperti palu kecil yang menghantam perlahan tapi dalam. Ia tahu, dari dulu Maya punya cita-cita jadi orang berkelas. Sejak SMA, Maya memang suka hal-hal yang indah, pakaian yang rapi, suasana yang wangi. Sementara Rizal, ia terbiasa dengan debu semen dan bau solar. Maya mulai membangun jarak. Ia tidak mengajak Rizal ke acara keluarga lagi. Ketika ulang tahun keponakannya, Maya tidak memberitahu Rizal sama sekali. Ketika Rizal menanyakan, Maya menjawab, "Aku nggak enak ngajak kamu. Takut nanti kamu nggak nyaman." Di proyek, Rizal bekerja seperti biasa. Tapi teman-teman kerjanya mulai menyadari perubahan. "Zal, lu lagi ada masalah sama cewek ya?" tanya Darto, teman satu shift yang dikenal cerewet. Rizal hanya nyengir. "Biasa aja. Namanya juga hubungan." Pak Hari yang mendengar percakapan itu hanya melirik sekilas. Ia tahu sesuatu sedang mengganggu anak muda itu. Tapi ia memilih tidak ikut campur. Belum saatnya. Kadang, seseorang butuh jatuh dulu untuk belajar berdiri lebih tegak. Hari itu, Rizal pulang lebih larut dari biasanya. Bukan karena kerja lembur, tapi karena ingin menghindari pikiran-pikiran yang membuat dadanya sesak. Ia duduk di beranda rumahnya, ditemani suara jangkrik dan lampu jalan yang temaram. Ibunya, Bu Sari, keluar membawakan teh hangat. "Kamu kelihatan capek sekali, Nak," katanya lembut. Rizal mengangguk. Ia menyesap teh perlahan. "Bu, kenapa ya orang suka malu kalau pasangannya cuma tukang?" Bu Sari tersenyum tipis.
karena mereka belum pernah merasakan susahnya jadi tukang. Mereka lihat hanya dari luar. Padahal, di dalamnya ada keringat, doa, dan harapan. Rizal mengangguk pelan. Kata-kata ibunya seperti pelukan. Beberapa hari kemudian, Rizal mencoba bicara langsung dengan Maya. Ia menunggu Maya pulang kerja di ujung gang dekat toko. Saat Maya keluar, wajahnya kaget melihat Rizal. "Kamu ngapain di sini?" "Aku cuma pengen ngobrol." Maya menatap sekeliling. "Jangan di sini deh. Ayo jalan ke taman." Mereka duduk di bangku taman kota yang mulai sepi. Lampu taman menyinari wajah Maya yang tampak gelisah. "Aku nggak ngerti kamu, Mei. Dulu kamu bilang sayang sama aku apa adanya. Tapi sekarang kamu malu jalan sama aku." Maya terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Aku cuma nggak tahu cara menghadapi pandangan orang. Teman-temanku, keluargaku, mereka selalu membandingkan. Aku capek." Rizal menarik napas panjang. Ia mencoba menahan amarah. "Mei, aku kerja bukan karena aku malas sekolah. Aku kerja karena aku harus. Aku nggak punya pilihan waktu itu. Tapi aku punya mimpi. Aku nggak mau selamanya jadi kuli. Aku belajar sekarang, walau pelan-pelan." Maya menunduk. "Tapi semua itu, rasanya jauh banget dari hidupku. Jadi kamu mau mundur?" "Aku nggak tahu." Malam itu berakhir tanpa kejelasan. Rizal pulang dengan kepala penuh tanya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia harus terus melangkah, meski tanpa Maya di sampingnya. Hari-hari berikutnya, Rizal mulai menjauh dari Maya. Bukan karena benci, tapi karena ia sadar, Maya belum siap berjalan di jalur yang sedang ia tempuh. Ia tidak bisa memaksa Maya untuk memahami sesuatu yang bahkan belum jelas bentuknya. Di proyek, Rizal makin rajin mencatat dan belajar. Pak Hari sesekali memberi tugas-tugas kecil seperti menggambar ulang denah atau menghitung kebutuhan bahan. Rizal melakukannya dengan semangat. Suatu sore, Pak Hari duduk di sebelah Rizal saat istirahat. "Kamu serius ya belajar ini?" "Iya, Pak. Saya pengen jadi arsitek." Pak Hari tersenyum. "Berat, Zal. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Kalau kamu niat, saya bantu." Rizal mengangguk penuh haru. "Terima kasih, Pak." Hari itu, semangat Rizal tumbuh lagi. Ia tahu perjuangan belum berakhir. Tapi sekarang, ia tidak lagi berjuang demi diterima Maya atau diterima lingkungan. Ia berjuang demi dirinya sendiri, demi mimpi yang selama ini ia pendam diam-diam. Dan dari puing-puing rasa malu yang ia alami, Rizal mulai membangun keyakinan baru. Keyakinan bahwa orang besar bukan mereka yang dilahirkan dengan nama besar, tapi mereka yang berani berdiri saat semua orang meremehkan. Setelah kejadian di taman itu, Rizal mulai menyibukkan diri sepenuhnya di proyek. Ia mencoba menghindari pikiran-pikiran yang bisa membuatnya lemah. Meski hatinya remuk, wajahnya tetap tenang. Setiap hari ia membawa buku catatan kecil ke proyek. Di sela-sela istirahat, ia mencatat hal-hal yang ia lihat. Cara menggambar denah, hitungan semen, cara kerja tukang listrik, bahkan istilah-istilah teknik yang ia dengar dari para insinyur proyek. Pak Hari memperhatikan perubahan itu. Awalnya hanya diam, tapi suatu hari saat makan siang, ia menghampiri Rizal yang sedang menyalin gambar dari kertas bekas blueprint. "Kamu ngerti itu gambar apa?" Rizal tersenyum malu. "Belum, Pak. Tapi saya belajar pelan-pelan. Saya cari di internet, kadang nanya-nanya ke pengawas." Pak Hari manggut-manggut. "Hebat kamu. Niat banget." "Saya pengen ngerti, Pak. Biar nggak selamanya jadi kuli." Hari itu, Pak Hari pulang ke rumahnya dan mencari tumpukan buku-buku lamanya waktu dulu ikut pelatihan teknik bangunan. Esoknya, ia membawa 2 buku tebal berdebu dan menyerahkannya ke Rizal. "Nih, coba baca. Ini dasar-dasar bangunan dan arsitektur. Dulu saya belajar dari sini juga." Rizal menerima buku itu seperti menerima harta karun. Matanya berbinar.
Ia berterima kasih dengan tulus. Sejak hari itu, Rizal punya kebiasaan baru, belajar malam setelah pulang kerja. Meskipun tubuhnya lelah, ia tetap membaca dan menggambar ulang denah yang ia temukan di proyek. Lama-kelamaan, Rizal mulai paham tentang skala gambar, simbol-simbol teknis, bahkan mulai berani menyarankan hal-hal kecil ke tukang lain. Kalau dindingnya digeser 5 cm, nggak ganggu pintu, tapi bisa hemat semen, katanya suatu hari ke Pak Yono, kepala tukang. Pak Yono mengernyit, lalu mencoba saran Rizal. Setelah dihitung ulang, ternyata benar. Sejak saat itu, banyak tukang mulai menghargai pendapat Rizal. Mereka memanggilnya bukan lagi kuli muda, tapi Zal yang pinter gambar. Namun, di balik semangat itu, Rizal masih bergulat dengan rasa sepi. Ia rindu Maya, meskipun tahu arah hubungan mereka sudah berubah. Setiap melihat pasangan muda duduk di warung kopi dekat proyek, hatinya mencelos. Tapi ia sadar, sekarang bukan saatnya larut dalam perasaan. Ia harus naik kelas. Hidup tak boleh berhenti karena cinta yang tak utuh. Suatu hari, ada kunjungan dari tim arsitek dan pemilik proyek. Mereka datang untuk mengecek progres dan memberi arahan teknis. Rizal mengamati mereka dari kejauhan. Para arsitek muda itu berpakaian rapi, membawa tab dan laptop, berbicara dengan istilah yang asing bagi para tukang. Tapi bukan pakaian mereka yang menarik perhatian Rizal, melainkan cara mereka menjelaskan desain bangunan. Ada ketelitian, ada kreativitas, dan ada kebebasan berpikir. Rizal terpukau. Ia ingin jadi seperti mereka. Setelah kunjungan itu, Rizal makin rajin belajar. Ia mulai menabung lebih ketat. Tak ada lagi jajan kopi susu atau beli rokok. Semua uang disimpan. Ia punya tujuan, ikut ujian masuk kuliah arsitektur. Suatu malam, Rizal memberanikan diri bicara ke ibunya di ruang tamu. "Bu, aku pengen kuliah. Jurusan arsitektur." Bu Sari menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Serius, Nak?" Rizal mengangguk. "Aku tahu berat. Tapi aku nggak bisa selamanya begini. Aku udah belajar dasar-dasarnya. Aku pengen coba daftar di kampus negeri di kota." Ibunya menggenggam tangan Rizal. "Kalau itu mimpimu, ibu dukung. Tabungan kita nggak banyak, tapi ibu percaya kamu bisa cari jalan." Malam itu, Rizal menangis diam-diam. Ia tahu ibunya tidak kaya, tapi selalu mendukung tanpa syarat. Di tengah rasa cemas dan lelah, kehangatan ibunya adalah pelita. Beberapa minggu kemudian, Rizal mulai mempersiapkan berkas-berkas. Ia mencetak ijazah SMA, membuat surat rekomendasi dari kelurahan, dan bahkan meminta Pak Hari menuliskan testimoni tentang kerja kerasnya. Saat Pak Hari menyerahkan surat itu, ia berkata, "Kamu mungkin bukan lulusan teknik, tapi kamu punya semangat yang gak semua insinyur punya. Kalau kamu sungguh-sungguh, saya yakin kamu bisa lebih hebat dari mereka." Dengan surat itu, Rizal resmi mendaftar seleksi mandiri di sebuah universitas negeri di kota terdekat. Ia mengikuti ujian dengan penuh ketegangan. Di ruang ujian, ia melihat anak-anak muda dari SMA unggulan, dari keluarga berada. Ia hanya membawa pensil, pulpen, dan keyakinan. Hari-hari setelah ujian diisi dengan penantian. Di sela kerja, Rizal sering mengecek pengumuman melalui ponsel temannya. Hingga akhirnya, satu malam saat sedang mengaduk semen, temannya berteriak dari ujung proyek, "Zal, kamu lulus." Rizal terdiam. Tangannya masih menggenggam sekop. Matanya menatap kosong. "Serius, nama kamu ada di daftar. Selamat." Sekop itu terjatuh. Rizal berlari menghampiri temannya, melihat layar ponsel dan membaca namanya di urutan ke-37. Matanya basah. Hari itu, seluruh proyek ikut bersorak. Bahkan Pak Hari mentraktir tukang-tukang mie ayam sebagai bentuk perayaan kecil. Malamnya, Bu Sari memeluk anaknya lama sekali. Mereka tak berkata apa-apa, hanya menangis bahagia. Rizal resmi menjadi calon mahasiswa arsitektur. Dari kuli bangunan menjadi mahasiswa teknik, itu bukan lompatan kecil.
Tapi Rizal tahu, ini baru awal. Masih banyak tantangan ke depan. Tapi sekarang, ia telah melihat celah cahaya di ujung lorong gelap. Dan cahaya itu bernama harapan. Minggu pertama sebagai mahasiswa arsitektur terasa seperti pindah ke dunia lain bagi Rizal. Bukan karena bangunan kampus yang megah atau teman-teman barunya yang tampil percaya diri, tapi karena ritme hidup yang berubah total. Rizal kini harus membagi waktunya antara kuliah, tugas menumpuk, dan pekerjaan kasar di proyek. Setiap hari, ia bangun sebelum subuh. Setelah salat dan sarapan seadanya, ia berangkat ke proyek. Bekerja setengah hari mengangkat semen dan batu bata, lalu mandi kilat di musola proyek sebelum naik angkot menuju kampus. Ia selalu duduk di barisan belakang, mencatat semua yang ia dengar, walau kadang tak sepenuhnya paham. Di kelas, teman-temannya sering datang dengan laptop canggih dan catatan digital. Rizal hanya punya buku tulis murah dan pulpen bekas. Tapi ia menyimak dengan sungguh-sungguh. Saat dosen menjelaskan desain bangunan berkonsep tropis, Rizal mengaitkan itu dengan pengalaman langsungnya membangun rumah-rumah di bawah terik matahari. Suatu sore, setelah kuliah desain dasar, Rizal mampir ke warung kopi tempat biasa ia dan Maya bertemu. Ia duduk sendiri. Tak sengaja, Maya lewat bersama teman-temannya. Mereka saling bertatapan. Maya tampak terkejut. Rizal hanya tersenyum kecil. Ia tak mengejar, tak menyapa. Maya pun hanya menunduk dan berlalu. Malam itu, Maya mengirim pesan pendek. Kenapa kamu maksa banget kuliah? Hidup tuh harus realistis, Zal. Dunia kamu beda sama dunia mereka. Rizal tak langsung membalas. Ia membaca pesan itu berkali-kali. Ia tahu Maya makin menjauh. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tak ingin mengejar. Ia tahu pilihannya sudah benar. Iya, dunia kita beda. Tapi aku lagi berjuang biar bisa masuk dunia yang kamu maksud. Balasnya singkat. Hari-hari berikutnya makin berat. Tugas desain pertama dari kampus membuat Rizal hampir menyerah. Ia tak punya laptop untuk menggambar, tak paham software desain. Ia menggambar dengan tangan, pakai pensil dan penggaris bekas dari proyek. Saat dikumpulkan, dosennya hanya melihat sebentar dan mengangguk. Siapa yang gambar pakai tangan ini? Tanya dosen sambil mengangkat kertas gambar Rizal. Rizal, Pak, jawabnya. Dosen itu mendekat. Kamu belum paham banyak tekniknya, tapi kamu punya cara berpikir yang menarik. Lanjutkan. Itu kalimat sederhana. Tapi bagi Rizal, itu seperti pengakuan pertama dari dunia yang selama ini terasa jauh. Namun kesulitan tak berhenti. Pernah suatu hari ia ketiduran di halte karena kelelahan. Tugas belum selesai, proyek makin berat, dan uang menipis. Ia sempat berpikir untuk menyerah. Pulang saja, kerja penuh lagi. Tapi malam itu, ia pulang ke kontrakan, membuka buku gambar dan melihat coretan-coretannya. Ia ingat wajah ibunya. Ingat dukungan Pak Hari. Ingat semua peluh dan luka di tangan. Kalau sekarang berhenti, semuanya sia-sia, katanya pada diri sendiri. Besoknya, ia kembali kuliah. Walau hanya pakai satu kemeja lusuh yang disetrika berkali-kali agar terlihat rapi, ia tetap hadir. Teman-teman kampus mulai mengenalnya. Mereka heran, siapa mahasiswa yang tiap hari datang dari arah terminal dan jarang ikut nongkrong. Lama-lama, mereka tahu kisahnya. Rizal tak mencari belas kasihan, tapi ia tak menolak bantuan. Salah satu temannya, Fajar, memberinya bekas laptop lamanya. Masih bisa buat gambar dasar. Paling gak kamu bisa belajar auto CAD. Rizal terharu. Ia belajar program itu tiap malam dari video gratisan. Meski lambat, perlahan ia bisa mengerjakan tugas digital pertamanya. Di proyek, Pak Hari melihat perubahan Rizal. Kamu makin kurus, tapi mata kamu lebih tajam dari dulu, katanya sambil tertawa. Kurang tidur, Pak. Tapi semangat tetap penuh. Suatu malam, saat Rizal pulang lebih awal ke kontrakan, ibunya datang dari kampung. Membawa makanan, baju bersih,
dan kabar tentang kampung halaman. "Kamu kuat, Nak?" tanya Bu Sari sambil memijat bahunya. Rizal mengangguk. "Capek, Bu. Tapi kalau ingat Ibu, ingat dulu kerja panas-panasan, rasanya malu kalau nyerah." Bu Sari menangis pelan. "Ibu nggak punya apa-apa selain doa. Tapi Ibu bangga." Malam itu, mereka tidur beralaskan tikar tipis. Tapi hati Rizal hangat. Ia tahu, yang ia kejar bukan hanya gelar, tapi harga diri. Ia ingin menunjukkan bahwa anak tukang juga bisa jadi arsitek. 1 semester berlalu. Rizal lulus semua mata kuliah dasar. Nilainya tidak sempurna, tapi cukup membanggakan. Ia masuk 10 besar dari 50 mahasiswa. Teman-teman mulai memanggilnya Rizal Proyek. Sebutan itu bukan ejekan, tapi bentuk kagum. Suatu hari, Maya kembali menghubungi. Kali ini lebih panjang. "Aku dengar kamu masuk 10 besar. Maaf ya, Zal. Dulu aku nggak percaya kamu bisa sejauh ini. Aku cuma takut. Aku pikir kamu akan terus jadi kuli dan aku ikut susah." Rizal membaca pesan itu sambil duduk di bangku panjang dekat taman kampus. Ia menatap pohon di depannya, tempat ia dulu pernah menyimpan harapan yang hampir layu. Ia tak membalas pesan Maya saat itu. Bukan karena marah, tapi karena ia sedang sibuk membangun masa depan. Kini ia tahu, cinta yang sesungguhnya bukan hanya soal perasaan, tapi soal keberanian untuk mendukung saat yang lain meremehkan. Dan Rizal memilih berjalan sendiri, bukan karena ingin, tapi karena ia harus. Ia belum tahu apakah kelak akan menjadi arsitek hebat. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, langkahnya sudah dimulai. Dan tak ada yang bisa menghentikan langkah seseorang yang sudah memutuskan untuk bangkit. Perjalanan masih panjang. Tapi dari proyek bangunan sampai ruang kelas kampus, Rizal sudah membuktikan satu hal. Mimpi itu boleh tinggi, asal kaki tetap berpijak pada kerja keras. Dan sekarang, ia sedang memanjat satu demi satu anak tangga menuju mimpi itu. Dengan napas tersengal, tapi dengan keyakinan penuh. Rizal, si anak proyek, telah menjadi mahasiswa arsitektur. Dan dunia mulai mengenalnya, satu coretan demi satu desain. Kuliah dan kerja bukan kombinasi yang mudah. Apalagi untuk Rizal yang menjalani keduanya dalam kondisi yang bisa dibilang ekstrim. Setelah setahun penuh menjalani dua dunia yang kontras, proyek bangunan dan dunia akademik, hidup Rizal makin keras, tapi juga makin bermakna. Setiap pagi masih sama, ia bangun sebelum azan subuh. Kadang, suara alarm ponsel tuanya tak cukup membangunkan tubuh yang kelelahan, tapi Rizal sudah terbiasa memaksa dirinya untuk bangun. Mandi seadanya, sarapan singkong goreng yang disiapkan ibu kos, lalu berangkat ke proyek bangunan dengan sepeda pinjaman. Ia bekerja setengah hari, mengangkat semen, menyusun batako, mencampur pasir, kadang mencangkul parit. Tangannya kapalan, punggungnya sering nyeri. Tapi setiap tetes keringat itu bukan sekadar pengorbanan. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk masa depan. Selesai kerja, ia buru-buru mandi di tempat seadanya, ganti baju, dan langsung meluncur ke kampus. Tak jarang ia datang ke kelas dalam kondisi tubuh yang masih bau keringat. Tapi ia selalu hadir, duduk di barisan tengah, mencatat, bertanya, dan berusaha paham. Semester 2 adalah titik kritis. Materi kuliah makin kompleks. Tugas makin menumpuk. Dosen mulai meminta desain digital, analisis teknis, bahkan simulasi struktur bangunan. Rizal menghabiskan malam demi malam menatap layar laptop bekas pemberian Fajar. Kadang harus mengulang pekerjaan karena error software. Kadang laptopnya hang, dan ia menangis diam-diam. Namun ia tak menyerah. Ia belajar dari YouTube, forum mahasiswa, bahkan mencuri waktu istirahat di proyek untuk membaca artikel desain. Teman-temannya mulai mengenal Rizal sebagai yang paling rajin. Meski hidupnya tidak seperti mereka yang penuh fasilitas. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat wajah ibunya. Bu Sari yang setiap minggu mengiriminya surat singkat berisi doa dan pesan penyemangat. "Jangan menyerah, Nak. Allah pasti buka jalan."
Kalimat itu menempel di dinding kamar kontrakannya. Ditulis tangan, hurufnya mulai pudar. Tapi perjuangan itu menuntut harga. Suatu malam, setelah menyelesaikan revisi tugas desain, Rizal pingsan di depan laptop. Ia baru sadar di rumah sakit kecil dekat kontrakannya. Didiagnosis kelelahan akut dan kurang gizi. Dokter menyarankan untuk istirahat total selama seminggu. Pak Hari datang menjenguk. "Zal, kamu mau bangun rumah masa depan. Tapi fondasinya jangan kamu sendiri yang roboh duluan," katanya sambil menyodorkan bungkusan berisi bubur hangat. Rizal hanya tersenyum lemah. Ia merasa bersalah meninggalkan kerjaan proyek. Tapi Pak Hari sudah menggantikan sementara. Malam itu, Fajar juga datang. Ia membawakan catatan kuliah dan tugas-tugas kelompok. "Udah, lu istirahat aja. Nanti tugas kelompok kita backup. Tapi semester depan, lu harus ikut lomba desain antar kampus ya. Gue daftarin. Serius." Rizal mengangguk. Dalam kepalanya, ia sudah merancang desain bangunan ramah lingkungan berbahan lokal. Inspirasi dari proyek yang pernah ia kerjakan. Seminggu berlalu, ia kembali ke kampus dan proyek dengan semangat baru. Ia mulai lebih bijak mengatur waktu dan kesehatan. Belajar di perpustakaan saat tak ada kerja. Mengerjakan tugas kelompok saat malam. Dan pelan-pelan, kemampuannya berkembang. Di semester ini juga, hubungan dengan Maya benar-benar berakhir. Setelah sempat berkirim pesan beberapa kali, Maya akhirnya mengirimkan pesan terakhir. "Aku nggak bisa ikut jalan hidupmu. Aku harap kamu sukses, tapi aku bukan orang yang kuat untuk semua ini." Rizal membaca pesan itu di bawah pohon di halaman kampus. Ia menghela napas panjang. Kali ini tidak sedih, hanya merasa lega. Ia tahu, beban yang selama ini ia pikul akhirnya lepas. Ia tak lagi merasa harus membuktikan apa-apa ke Maya. Kini, semua perjuangan itu ia persembahkan untuk dirinya sendiri. Dan untuk ibunya. Saat lomba desain tingkat regional diumumkan, Rizal mengirimkan karyanya. Ia mendesain sebuah rumah tinggal hemat energi berbasis material lokal, dengan sistem sirkulasi udara alami yang ia pelajari dari pengalaman nyata di proyek. Desainnya sederhana, tapi sangat aplikatif. Beberapa minggu kemudian, ia mendapat email bahwa karyanya lolos ke tahap final. Rizal nyaris tak percaya. Ia masuk 5 besar. Untuk final, ia harus mempresentasikan desainnya di Jakarta. Dengan sisa tabungan dan bantuan dari kampus, Rizal berangkat. Ia mengenakan kemeja satu-satunya yang paling rapi, mempresentasikan dengan suara sedikit gemetar, tapi penuh keyakinan. Ia tidak banyak bicara teori rumit. Ia hanya menjelaskan apa yang ia tahu dan alami. Dan malam itu, saat pengumuman, namanya disebut sebagai juara kedua. Tepuk tangan bergema. Rizal berdiri kaku, matanya berkaca-kaca. Di panggung itu, ia merasa seolah seluruh perjalanan sulitnya terbayar. Hari itu, ia bukan lagi Rizal si anak proyek. Tapi Rizal, mahasiswa arsitektur yang karya desainnya diakui secara resmi. Sepulang dari lomba, kampus mulai memintanya jadi asisten dosen. Mahasiswa baru datang padanya untuk bertanya. Bahkan ada yang minta dia jadi mentor. Tapi Rizal tetap bekerja di proyek. Ia tahu, dunia nyata adalah guru terbaik. Ia kini hidup di dua dunia, bukan karena terpaksa, tapi karena sadar keduanya membentuk dirinya. Kuliah memberinya ilmu, proyek memberinya jiwa. Dan perlahan, dunia mulai membuka pintu. Tapi ia tetap berjalan dengan kaki yang sama. Kaki kuli bangunan yang tak pernah takut kotor demi masa depan. Semester ketiga berjalan, dan ritme hidup Rizal masih sama. Pagi kerja proyek, siang sampai malam kuliah, lalu begadang mengerjakan tugas. Namun ada satu perbedaan mencolok. Rizal mulai menonjol. Bukan karena pakaiannya yang kini tetap lusuh, atau tas tuanya yang sobek di sisi, tapi karena desain-desainnya yang mulai diperhatikan. Dosen pembimbing studio desain, Bu Ratna, suatu hari memanggilnya seusai kelas. "Kamu sudah pernah ikut lomba desain bangunan, Zal?" Rizal menggeleng.
Ia bahkan tidak tahu kalau kampus sering mengirim mahasiswa ikut kompetisi. Bu Ratna memberinya formulir lomba tingkat lokal yang diselenggarakan oleh Dinas Kota. Tema lomba, rumah sederhana berbasis lingkungan untuk wilayah pinggiran. Rizal membaca syarat dan tema lomba itu berulang kali. Matanya berbinar. Ia tahu dunia yang dimaksud. Rumah-rumah sempit berdempetan yang ia bangun sendiri. Lingkungan yang selalu kekurangan air, saluran yang mampet, dan ventilasi yang buruk. Ini bukan tantangan. Ini kehidupan sehari-harinya. Ia mulai menggambar sketsa. Menggunakan pensil dan kertas buram, ia menyusun gagasan rumah sederhana berbasis bambu lokal, atap tinggi untuk sirkulasi udara, dan sistem penampungan air hujan. Ia bekerja semalaman di kontrakan, sambil sesekali menyeka keringat dengan kaus dalam. Teman-teman satu kelasnya heran. Rizal biasanya pendiam, tapi kini tampak sangat fokus. Fajar dan beberapa teman lain ikut membantunya membuat versi digital sketsa itu. "Zal, ide kamu keren banget. Ini bukan cuma desain, ini solusi hidup," kata Fajar. Rizal tersenyum. Ia mengirim karyanya ke panitia lomba tanpa banyak harapan. Baginya, menyelesaikan karya itu saja sudah pencapaian besar. Ia kembali bekerja seperti biasa, kuliah, proyek, dan tidur hanya beberapa jam sehari. Beberapa minggu kemudian, saat Rizal sedang mengangkat papan di proyek, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Bu Ratna. "Selamat, Rizal. Kamu juara satu lomba desain tingkat kota. Karyamu akan dipresentasikan di pameran arsitektur bulan depan." Tangannya gemetar. Ia menurunkan papan perlahan dan duduk di tumpukan semen. Pak Hari menghampirinya. "Kenapa, Zal? Kelelahan?" Rizal menunjukkan pesan di ponsel. Pak Hari membaca, mengangguk pelan, lalu menepuk bahunya. "Anak proyek menang lomba desain. Dunia ini akhirnya melihat kamu, nak." Berita itu cepat menyebar di kampus. Rizal bukan lagi sekadar si mahasiswa pekerja kasar. Ia menjadi simbol perjuangan dan harapan. Bahkan para dosen mulai memintanya berbagi pengalaman di kelas. Pameran arsitektur itu diadakan di gedung pertemuan pusat kota. Rizal datang mengenakan kemeja pinjaman dari Fajar. Gambar karyanya dipasang di papan besar, berdampingan dengan karya-karya mahasiswa dari universitas ternama. Saat giliran presentasi, Rizal berdiri agak gemetar. Tapi begitu mulai berbicara, ia tak terbendung. Ia menceritakan pengalaman membangun rumah warga miskin, tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana desainnya menjawab itu semua. Ia bicara dengan hati. Tepuk tangan menggema. Seorang arsitek senior mendekatinya setelah presentasi. "Saya suka ide kamu, nak. Sederhana tapi sangat aplikatif. Kalau kamu butuh tempat magang nanti, hubungi saya." Rizal pulang malam itu dengan langkah ringan. Ia berjalan kaki sepanjang 2 kilometer menuju kontrakannya. Di tangannya, ia membawa piagam dan amplop kecil berisi hadiah uang. Tapi lebih dari itu, ia membawa kepercayaan diri baru. Keesokan harinya, Maya mengirim pesan. Kali ini panjang sekali. Ia menulis bahwa ia melihat presentasi Rizal di akun kampus yang viral. Ia mengaku menangis saat mendengar Rizal menyebut bahwa desain terbaik adalah yang lahir dari tanah tempat kita berpijak. "Aku salah, Zal. Dulu aku malu karena kamu kuli. Sekarang aku bangga. Kamu bukan cuma mahasiswa biasa. Kamu punya arah hidup." Rizal membaca pesan itu sambil duduk di tangga kampus. Ia menarik napas panjang. Ia tahu Maya tulus. Tapi ia juga tahu perasaan itu telah berubah. Ia telah tumbuh. Dan pertumbuhan kadang membawa kita ke tempat yang berbeda dari orang-orang yang dulu berjalan bersama. Ia membalas singkat, "Terima kasih. Aku mendoakan kamu juga bahagia." Sejak kemenangan itu, Rizal makin sering dipercaya mengerjakan proyek kecil kampus. Ia membantu dosen merancang gazebo untuk taman kampus, dan menjadi asisten dosen di studio desain. Uangnya tak banyak,
tapi cukup untuk mengurangi jam kerja di proyek bangunan. Pak Hari tetap memintanya datang sesekali. "Sekadar ingat dari mana kamu berasal, Zal," katanya sambil menyodorkan rokok linting. Suatu malam, Rizal pulang ke kampung. Ia ingin membagi kabar baik pada ibunya secara langsung. Bu Sari menangis saat melihat piagam itu. Ibu dulu cuma bisa nyapu di rumah orang. Sekarang anak ibu masuk majalah kampus. Allah baik, Zal. Kamu jaga terus semangat itu. Di kampung, tetangga mulai memandang Rizal dengan hormat. Dulu mereka melihatnya sebagai anak miskin yang kerja di kota. Sekarang mereka menyebutnya calon arsitek sukses. Rizal tahu ini baru permulaan. Tapi ia juga tahu, titik balik sudah datang. Dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Ia menempelkan satu kertas di dinding kontrakannya malam itu. Sebuah catatan kecil, tulisan tangan. Desain terbaik lahir dari keringat, bukan hanya dari ide. Itulah prinsip hidupnya kini. Dan jalan menuju mimpi besarnya baru saja terbuka sedikit. Setelah kemenangan di lomba desain tingkat lokal, nama Rizal mulai dikenal di kampus. Beberapa dosen mulai sering mengajak diskusi. Bahkan, ada yang memberinya kesempatan magang di studio desain kecil di Bandung. Bagi Rizal, ini adalah lompatan besar. Dunia yang dulu hanya bisa ia lihat dari gambar proyek, kini benar-benar ia masuki. Namun, di balik semua pencapaian itu, hubungan Rizal dan Maya benar-benar berada di ujung tanduk. Sejak terakhir Maya mengirim pesan, mereka belum bertemu lagi. Sesekali Maya hanya menyukai unggahan Rizal di media sosial. Itu pun tanpa komentar. Rizal tahu, ada sesuatu yang sudah berubah. Suatu malam, saat Rizal sedang menggambar di studio magangnya, Maya menelepon. Setelah lama ragu, Rizal mengangkat. "Halo," suara Maya terdengar pelan. "Iya, Mei. Lama nggak dengar kabarmu," jawab Rizal sambil menahan rasa yang campur aduk. "Aku cuma pengen ketemu." "Bisa." Mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Tempat yang dulu sering jadi lokasi kencan sederhana mereka. Maya datang dengan penampilan rapi, wajahnya datar tapi matanya tampak gelisah. "Aku senang lihat kamu sukses, Zal," ucap Maya sambil menatap ke cangkir kopinya. "Terima kasih," jawab Rizal pendek. "Cuma, aku ngerasa kita udah beda sekarang." Rizal mengangguk pelan. "Mungkin dari dulu kita memang beda, Mei. Tapi aku kira kita bisa jalan bareng meski beda." Maya menatap Rizal lama. "Kamu kuat. Kamu punya mimpi yang kamu perjuangin mati-matian. Aku nggak yakin aku bisa ikut kamu terus. Dunia kamu sekarang bukan dunia aku. Maya, aku nggak pernah minta kamu berubah atau ikut semua perjuangan aku. Aku cuma pengen kamu ada. Tapi aku capek pura-pura bangga, Zal. Capek dengar teman-teman ngomongin kamu waktu masih kerja jadi kuli. Dan sekarang, aku takut. Kamu makin tinggi, makin jauh." Pembicaraan itu seperti palu yang memukul keras hati Rizal. Bukan karena Maya meninggalkan, tapi karena ia sadar, cinta mereka dibangun bukan di atas penerimaan, tapi harapan semu bahwa waktu akan mengubah segalanya. Maya pergi malam itu. Tak ada pelukan, tak ada salam perpisahan. Hanya langkah menjauh dan satu kenyataan pahit. Mereka selesai. Hari-hari berikutnya, Rizal tenggelam dalam tugas, proyek, dan kerja magang. Ia larut dalam kesibukan, bukan untuk melupakan, tapi untuk bertahan. Dosen pembimbingnya, Bu Nisa, memperhatikan perubahan Rizal. "Kamu lagi banyak pikiran, ya?" tanyanya saat mereka berdiskusi soal desain. Rizal hanya tersenyum. "Nggak apa-apa, Bu. Lagi belajar nerima kenyataan." Bu Nisa mengangguk. "Kamu tahu, banyak arsitek hebat lahir dari tekanan yang besar. Yang penting jangan kehilangan arah." Malam-malam Rizal kini lebih sunyi. Ia kembali sering ke proyek tempat dulu ia bekerja, sekadar menyapa Pak Hari atau membantu pekerjaan kasar jika sedang luang. Di sana, ia merasa terhubung kembali ke akar perjuangannya. "Kenapa nggak liburan aja?"
Zal? Tanya Pak Hari suatu kali. Di sini tempat saya paling waras, Pak, jawab Rizal. Pak Hari tertawa. Kamu hebat, Zal. Kamu berani milih jalan yang susah. Gak banyak anak muda kayak kamu. Mendengar itu, Rizal hanya mengangguk. Kadang, pengakuan dari orang sederhana lebih menguatkan daripada tepuk tangan dari banyak orang. Tanpa Maya, Rizal berjalan lebih ringan, meski kadang terasa hampa. Tapi ia tahu, jalan yang ia pilih bukan untuk membuat orang lain terkesan, melainkan untuk membuktikan pada dirinya sendiri. Rizal mulai dipercaya ikut mendesain beberapa proyek kecil di studio magang. Ia belajar tentang klien, presentasi, hingga pengajuan konsep. Semua itu adalah dunia baru yang dulu ia kira mustahil ia masuki. Setiap malam, ia menuliskan jurnal harian. Catatan kecil tentang perjalanan, tantangan, dan refleksi diri. Di salah satu halamannya, ia menulis, "Cinta yang tak mendukung perjuangan, bukan tempat yang tepat untuk pulang." Dan kadang, kehilangan adalah bagian dari naik kelas. Babak baru hidup Rizal dimulai. Tanpa Maya, tapi dengan tekad yang lebih bulat. Ia tak lagi menunggu pengakuan dari siapapun, karena ia sudah cukup mengenal dirinya sendiri. 4 tahun berlalu sejak Rizal pertama kali menginjakkan kaki di kampus sebagai mahasiswa arsitektur. Kini, wajah yang dulu penuh debu proyek telah berubah menjadi pria muda penuh percaya diri, dengan gaya bicara tenang namun mantap. Ia telah melewati masa-masa paling sulit dalam hidupnya, dan keluar sebagai pemenang. Rizal lulus dengan predikat cum laude. Tak ada pesta besar, tak ada balon-balon warna-warni. Tapi ketika ia berdiri di atas panggung menerima ijazah, di barisan penonton tampak Bu Sari berdiri sambil mengusap air mata haru. Dengan kebaya sederhana dan tas jinjing plastik, beliau melambaikan tangan pada Rizal. Hanya itu, dan itu cukup. Setelah lulus, Rizal tak butuh waktu lama untuk direkrut oleh sebuah firma arsitektur ternama di Jakarta. Salah satu karya tugas akhirnya, sebuah konsep desain sekolah ramah lingkungan di desa terpencil, menarik perhatian direktur kreatif firma tersebut. Rizal diundang untuk presentasi. Tangan dingin, suara gemetar, tapi gagasannya tajam dan menyentuh. Anak muda ini bukan hanya mendesain bangunan, tapi juga harapan, ujar sang direktur setelah presentasi Rizal. Ia langsung ditawari posisi junior arsitek. Rizal tak percaya. Dunia yang dulu seperti hayalan kini jadi kenyataan. Di Jakarta, Rizal memulai hidup baru. Ia menyewa kamar kecil di sudut menteng dan setiap pagi berangkat kerja dengan semangat yang sama seperti dulu saat membawa semen. Bedanya, kini ia membawa laptop dan kertas konsep. Ia ikut dalam berbagai proyek, dari desain taman kota, renovasi bangunan tua, hingga perencanaan kawasan hunian. Salah satu proyek terbesarnya adalah revitalisasi pasar tradisional di Cirebon. Konsep Rizal yang menggabungkan unsur budaya lokal dengan desain modern memenangkan sayembara tingkat nasional. Media mulai meliput. Namanya masuk dalam beberapa artikel tentang arsitek muda berbakat Indonesia. Ia bahkan diundang menjadi pembicara tamu di kampus lamanya. Suatu hari, seorang reporter dari majalah arsitektur datang mewawancarainya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di Jakarta. "Apa yang memotivasi Anda dari awal?" tanya sang reporter. Rizal tersenyum. "Rasa malu," jawabnya singkat. "Dulu saya kuli bangunan. Pacar saya malu. Tapi dari situ saya belajar kalau rasa malu bisa jadi bahan bakar untuk berubah." Kisah Rizal mulai menyebar. Di media sosial, banyak anak muda yang menuliskan kembali kisahnya. Beberapa bahkan menjadikannya panutan. Tapi Rizal tetap rendah hati. Ia tahu, yang terlihat sukses hanyalah ujung dari gunung es. Di baliknya ada ribuan hari penuh peluh, keraguan, dan kesepian. Pada suatu malam, setelah menyelesaikan revisi proyek untuk klien besar, Rizal pulang ke kamar sempitnya. Ia duduk di lantai, membuka album lama. Di sana ada foto dirinya saat masih memakai helm proyek, mengenakan baju lusuh, dan tersenyum bersama Pak Hari.
Ada juga foto Bu Sari yang mengantar berkas pendaftaran kuliah. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat aroma semen, suara cetok, dan panas terik proyek yang dulu menjadi teman sehari-hari. Semua itu kini terasa jauh, tapi tak pernah hilang. Justru menjadi fondasi bagi hidup barunya. Suatu hari, saat menghadiri pameran desain arsitektur di Jakarta Convention Center, Rizal berdiri di antara jajaran arsitek-arsitek mapan. Ia mengenakan setelan sederhana, tapi percaya diri. Di depannya, terpajang maket hasil karyanya yang memenangkan kompetisi internasional untuk desain fasilitas publik di daerah rawan bencana. Orang-orang bertanya, terkesan, memuji. Di tengah keramaian itu, seseorang menepuk bahunya. Maya. Rizal terkejut. Sudah bertahun-tahun ia tak melihat perempuan itu. Maya tersenyum kikuk. Aku datang karena temanku bilang kamu ikut pameran ini. Aku cuma mau bilang, aku bangga. Rizal mengangguk. Terima kasih, Mei. Aku juga bangga. Pernah punya masa lalu yang bikin aku jadi begini. Maya menunduk. Maaf, dulu aku nggak kuat. Rizal tersenyum. Itu dulu. Sekarang kita punya hidup masing-masing. Dan aku doain kamu bahagia. Tak ada dendam. Tak ada penyesalan. Hanya dua orang yang pernah saling percaya, kini sudah tumbuh dan berjalan di jalannya sendiri. Kisah Rizal kini tak hanya tentang bangunan dan desain, tapi tentang perjalanan, tentang kekuatan dari mimpi yang dulu diremehkan, dan tentang keberanian untuk terus maju meski sendirian. Ia tahu, sukses bukan soal nama besar atau gaji tinggi, tapi soal bisa berdiri tegak di tengah dunia yang dulu meremehkanmu, dan tetap jadi dirimu sendiri. Dan Rizal, si mantan kuli bangunan, kini jadi arsitek muda yang karya dan kisahnya membangun lebih dari sekadar bangunan. Langit sore di kampung halaman Rizal tampak berbeda sore itu. Udara hangat, tapi tidak menyengat seperti biasanya. Setelah sekian tahun merantau ke Jakarta dan meniti karir sebagai arsitek, Rizal pulang. Tidak lagi dengan tas ransel robek atau baju kerja yang penuh debu, melainkan dengan koper kecil, buku catatan, dan senyum yang tak bisa disembunyikan. Kampungnya masih sama, jalan tanah berdebu, rumah-rumah kayu sederhana, dan warung ujung gang yang menjual mie instan dan teh manis. Tapi satu hal yang berubah, semua mata kini memandangnya dengan kagum. Ibu Rizal ya? Tanya tetangga kepada Bu Sari. Luar biasa, anaknya sekarang masuk majalah. Katanya arsitek hebat. Bu Sari tersenyum, matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah, semua karena doa. Bukan hebat, cuma anak kampung yang kerja keras. Saat Rizal sampai di rumah, anak-anak kecil menyambutnya. Beberapa mengenalnya dari berita yang sempat viral. Ada yang ingin selfie, ada yang membawa gambar rumah buatan sendiri, berharap dikomentari. Bang, kalau rumah pakai bambu tapi kuat, bisa ya? Tanya seorang anak. Rizal jongkok, menatap mata anak itu. Bisa banget. Arsitektur itu soal kreativitas. Bambu bisa jadi emas kalau dipakai dengan cerdas. Beberapa hari kemudian, Rizal meminta izin pada kepala desa untuk membuka kelas desain arsitektur gratis di balai desa. Ia menyulap ruang kecil itu menjadi tempat belajar. Dengan papan tulis bekas dan spidol seadanya, ia mengajar dasar-dasar gambar bangunan kepada anak-anak dan remaja kampung. Yang penting bukan kalian jadi arsitek, tapi kalian punya mimpi, katanya dalam pembukaan kelas pertamanya. Dulu saya cuma anak kuli. Sekarang saya arsitek. Kalau saya bisa, kalian juga bisa. Setiap sore, balai desa ramai. Tak hanya anak-anak, bahkan tukang kayu dan petani pun ikut duduk. Rizal mengajarkan mereka bagaimana menggambar rumah tahan gempa, mengatur ventilasi agar tidak panas, hingga memperkenalkan ide bangunan ramah lingkungan. Kepala desa bahkan meminta Rizal untuk merancang ulang kantor desa yang sudah lapuk dimakan usia. Rizal menyanggupi, dengan syarat, semua pengerjaan melibatkan warga lokal. Ini bukan proyekku, ini proyek kita, katanya. Maka dimulailah pembangunan kantor desa baru,
hasil kolaborasi arsitek profesional dengan warga kampung. Semua bahu-membahu. Dari situ, semangat gotong royong tumbuh kembali. Suatu hari, Pak Hari datang mengunjungi. Ia sudah pensiun dari proyek, kini tinggal bersama anaknya di kota sebelah. Mendengar Rizal pulang, ia tak sabar bertemu. "Kamu berhasil, Zal," katanya, memeluk Rizal erat. "Kalau bukan karena Bapak yang kasih saya buku-buku itu, mungkin saya masih angkat batako sekarang." Pak Hari tertawa. "Ilmu itu kayak api. Kalau kamu simpan sendiri, padam. Tapi kalau kamu terus bagi, dia nyala terus." Rizal tersenyum. Kata-kata itu menempel di hatinya. Tak lama kemudian, Rizal diminta memberi seminar di SMA tempat ia dulu hampir tidak lulus karena absen terlalu sering saat kerja bangunan. Di depan ratusan siswa, ia berdiri dengan tenang. Bukan sebagai alumni biasa, tapi sebagai contoh nyata bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. "Saya tahu rasanya dihina, diremehkan. Tapi saya juga tahu rasanya dipercaya," katanya kepada para siswa. Dan percaya itu dimulai dari diri sendiri. Setelah seminar, beberapa guru menghampirinya dengan bangga. "Kamu dulu bandel ya, Zal. Tapi ternyata kamu diam-diam punya mimpi besar." Rizal hanya tertawa kecil. "Saya dulu kerja keras bukan karena ingin jadi arsitek, tapi karena saya nggak punya pilihan. Tapi sekarang saya kerja keras karena saya tahu tujuannya." Kisah Rizal menyebar dari mulut ke mulut. Banyak anak muda kampung yang mulai bertanya tentang beasiswa, sekolah teknik, bahkan arsitektur. Rizal mulai mengumpulkan donasi dari rekan-rekan arsitek di Jakarta untuk membangun perpustakaan mini dan tempat belajar di kampungnya. Ia tahu, kesuksesan bukan untuk dipajang, tapi untuk dibagi. Dan kampung halamannya adalah tempat terbaik untuk memulai perubahan kecil yang berarti. Di akhir kunjungannya, Rizal berdiri di bukit kecil belakang rumahnya. Dari situ ia bisa melihat seluruh kampung. Atap-atap seng, anak-anak berlarian, dan pohon jambu di halaman tetangga yang dulu sering ia curi buahnya. "Ibu," katanya sambil menggenggam tangan Bu Sari, "saya belum jadi orang besar, tapi saya ingin jadi orang berguna." Bu Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kamu sudah jadi orang berguna sejak kamu belajar bangkit waktu semua orang meremehkan." Langit senja menggelap perlahan. Tapi hati Rizal justru semakin terang. Ia tahu, perjalanan masih panjang. Tapi satu langkah pulang ini adalah langkah penting untuk membumikan semua mimpinya. Beberapa tahun setelah kepulangannya ke kampung, nama Rizal semakin dikenal luas. Ia bukan lagi Rizal si anak proyek, atau Rizal si kuli bangunan, tapi Rizal Ahmad, arsitek muda yang desain-desainnya tampil di pameran nasional dan internasional. Bangunan hasil rancangannya muncul di kota-kota besar. Gedung sekolah, rumah susun sederhana, hingga pusat komunitas ramah lingkungan. Tapi satu hal yang tak berubah, sikapnya yang tetap rendah hati. Dalam setiap pidato, seminar, atau wawancara media, Rizal selalu menyisipkan satu pesan. Jangan remehkan mimpi yang lahir dari tempat yang sederhana. Kadang, justru dari keterbatasan, ide-ide terbaik muncul. Ia diundang menjadi pembicara dalam konferensi arsitektur Asia di Jakarta. Di panggung megah dengan ratusan peserta dari berbagai negara, Rizal berdiri mengenakan batik sederhana. Bukan jas atau dasi. Ia memulai dengan kisah yang membuat ruangan hening. "Saya dulu kuli bangunan. Setiap hari angkat semen dan pasir. Tapi di tengah keringat dan lelah, saya belajar diam-diam. Saya percaya, kalau tidak ada yang memberi kita tempat duduk di meja besar, kita bisa buat sendiri mejanya." Tepuk tangan bergemuruh. Tapi lebih dari tepuk tangan, Rizal mendapat banyak permintaan kerjasama dari perusahaan dan komunitas. Ia tetap memilih proyek yang berdampak sosial. Salah satunya, membangun sekolah terpadu di daerah rawan bencana di Nusa Tenggara. Karya arsitekturnya unik, menggabungkan estetika lokal dengan teknologi ramah lingkungan. Ia percaya arsitektur bukan sekadar keindahan, tapi alat untuk memperbaiki hidup.
Suatu hari, saat pameran karya desain di Jakarta, Maya datang. Ia berdiri cukup jauh, memperhatikan hasil karya Rizal yang terpampang lengkap dengan narasi perjalanannya. Tak lama kemudian, ia menghampiri dengan ragu. "Zal, hebat ya kamu sekarang," katanya pelan. Rizal menatapnya sejenak. Ada senyum kecil, tapi bukan senyum kemenangan. "Terima kasih, Maya." "Aku salah dulu." Maya menunduk. "Aku terlalu takut sama omongan orang." Rizal mengangguk. "Aku juga pernah takut. Tapi lebih takut kalau hidupku berhenti karena takut." Tak ada dendam. Tak ada penyesalan. Hanya dua orang yang pernah punya masa lalu yang berbeda visi. Maya akhirnya pamit dengan hormat. Dan Rizal melanjutkan harinya. Karena hidup memang terus berjalan. Kini, Rizal tinggal di Jakarta. Tapi sebulan sekali ia pulang ke kampungnya. Mengajar di kelas gratis, menemui ibu, dan berdiskusi dengan pemuda-pemuda desa. Bu Sari kini tinggal di rumah yang nyaman, hasil dari kerja keras Rizal. Tapi ia tetap menjual gorengan di halaman rumah. Biar tetap merasa berguna, katanya. Rizal membangun pusat pelatihan desain di pinggiran kota. Tempat itu terbuka untuk siapapun yang ingin belajar arsitektur, terutama mereka dari keluarga kurang mampu. Banyak anak-anak kuli, petani, buruh pabrik yang datang dan belajar. "Kalau dulu saya bisa belajar dari gambar-gambar proyek dan buku bekas, sekarang saya sediakan tempat belajar yang layak untuk mereka," katanya dalam peresmian. Rizal tak pernah lupa satu hal. Mimpi itu bukan untuk dipeluk sendiri. Harus dibagikan, agar tumbuh lebih banyak mimpi lain. Di akhir tahun, ia menerima penghargaan sebagai tokoh inspiratif muda dari pemerintah. Dalam pidatonya, Rizal berkata, "Saya bukan siapa-siapa kalau ibu saya tidak mengajarkan bahwa kerja keras itu ibadah. Saya bukan siapa-siapa kalau Pak Hari tidak memberi saya buku. Dan saya bukan siapa-siapa kalau dulu saya menyerah hanya karena malu dipanggil kuli." Ia menutup pidatonya dengan kalimat yang kelak tercetak di buku biografinya. "Jangan malu punya mimpi tinggi. Malulah kalau hidup hanya mengikuti kata orang, bukan kata hati." Rizal pulang ke kampung lagi beberapa minggu setelah itu. Kali ini ia berdiri di depan murid-murid kecil kelas gratisnya. Di papan tulis, ia menggambar sebuah rumah sederhana. "Siapa yang tahu ini rumah siapa?" tanyanya. Seorang anak menjawab, "Rumah Ibu Rizal." Rizal tertawa. "Benar, rumah kecil, tapi penuh cinta. Dari rumah itulah, semua mimpi saya lahir." Hari itu, kampung terasa lebih hidup. Anak-anak menggambar dengan semangat. Orang tua ikut duduk di kelas. Semua merasa terlibat dalam satu semangat, bangkit dari keterbatasan. Rizal berjalan melewati gang kecil yang dulu ia lewati sambil membawa semen. Sekarang, ia membawa blueprint dan harapan. Dari seorang kuli bangunan, kini ia menjadi pembawa cahaya bagi banyak orang. Dan di setiap bangunan yang ia rancang, selalu ada satu hal yang tak pernah ia lupakan. Fondasi mimpi dibangun dari keberanian melawan rasa malu, rasa minder, dan tekanan sosial. Rizal bukan hanya membangun rumah, ia membangun masa depan. Dan untuk semua anak muda yang sedang merasa kecil, rendah, dan tidak dianggap, kisah Rizal adalah bukti bahwa dari tempat paling bawah pun, seseorang bisa berdiri paling tegak. Asal tidak berhenti bermimpi, asal tidak berhenti berjalan, dan asal tidak pernah malu dengan titik awalnya.